Kita semua di Ramadan kemarin bertempur melawan haus dan lapar. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu di antara kita ada yang rela tidak tidur untuk menghatamkan Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu ada yang rela menahan ngantuknya untuk melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apakah ibadah yang kita lakukan di Ramadan kemarin masih utuh sampai saat ini? Ataukah Ramadannya berlalu, ibadahnya tuntas dan kandas? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun hakikat pertempuran di bulan Ramadan lalu ibaratkan permainan sepak bola. Permainan apa, Bu? Permainan sepak. Kalau permainan sepak bola, yang pertama kita lakukan apa, Bu? Seleksi pemainnya. Begitu, Pak. Kalau kita mau buat pertandingan, ada olimpiade pertandingan sepak bola, maka yang pertama kita lakukan seleksi pemain. Contohnya Bapak Ibu, dari remaja Musola Al-Huda seleksi sampai 11 pemain. Setelah seleksi akan diadakan pelatihan. Diajarkan bagaimana melego kawan, bagaimana dalam menggocek bola, bagaimana dalam menendang ketika dalam keadaan corner. Ini semua diajarkan. Setelah pemain-pemain ini sudah oke, sudah mantap dalam latihannya, akan diutus untuk bertanding. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang latihannya sempurna, maka permainannya akan luar biasa. Akan ada final dan akan ada pengumuman juara atau akan ada pemenangnya. Sama dengan pertempuran di bulan Ramadan lalu, Bapak Ibu. Kapan seleksi kita berpuasa? Bulan Rajab lalu. Bulan Rajab. Orang yang ikut seleksi di bulan Rajab, dalam artian kata ikut melaksanakan puasa sunnah dan sholat-sholat sunnah di bulan Rajab lalu, maka dia akan ikut pelatihan di bulan Sya'bannya. Sya'ban adalah bulan latihan berpuasa. Orang yang latihan puasa di bulan Sya'ban, di Ramadannya tubuhnya tidak terkejut menahan haus lapar. Orang yang banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan, maka tidak terkejut untuk melaksanakan tarawih. Mau 11 rakaat, bahkan 23 rakaat, terserah. Kenapa? Karena bulan Sya'ban banyak latihan. Kapan finalnya Bapak Ibu? 10 terakhir Ramadan yang lalu. 10 terakhir lalu. Maka orang-orang yang ikut bertanding, pemenang-pemenang yang sudah diseleksi, mereka akan ikut final sampai hari ke-30 puasa. Lalu orang-orang yang tak final di mana Bapak Ibu? Mereka berada di rumahnya, buat kue, ada di Mall Ramayana, beli baju, tak peduli lagi dengan puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah melaksanakan puasa 30 hari, tarawih dia lakukan sebanyak 30 malam. Apakah sudah dikategorikan orang yang menang di lebaran yang lalu? Belum tentu Bapak Ibu. Maka adapun hakikatnya orang yang bertempur di bulan Ramadan yang lalu, andaikan di bulan Ramadan dia menahan mulut tidak membicarakan keburukan orang karena takut kepada Allah, karena takut puasanya makruh, setelah Idul Fitri ini dia juga akan berusaha menahan mulutnya supaya tidak membicarakan keburukan orang lain. Inilah yang menang dalam pertempuran Ramadan. Orang yang sibuk menahan ngantuknya untuk menghatamkan Al-Quran, setelah Idul Fitri Bapak Ibu juga dia akan sibuk menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau Ramadannya berlalu, ibadah tuntas dan kandas, maka itulah orang-orang yang kalah dalam pertempuran Ramadan yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri telah berlalu. Pada 1 Syawal kemarin kita sudah memandangkan takbir menunjukkan hari kemenangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1 Syawal ini para ulama membuat beberapa nama.
Yang pertama, 1 Syawal Bapak Ibu disebut dengan lebaran. Dengan apa tadi Bu? Lebaran. Kenapa disebut dengan lebaran? Mulai dari hari pertama Idul Fitri, perjalanan kita luas, perjalanan kita lebar Bapak Ibu. Baru selesai sholat Idul Fitri, sudah pergi ke tetangga, makan kue. Hari kedua pergi lagi ke tetangga. Hari ketiga pergi lagi ke tetangga. Hari keempat masuk angin Bapak Ibu. Saking banyaknya makan kue tadi. Makanya disebut dengan hari lebaran. Lebar perjalanan kita. Dari Duri menuju ke tempat mertua kita, ke ujung Tanjung, ke Padang, kita kejar. Kenapa? Lebaran. Perjalanan kita lebar Bapak Ibu. Maka disebut dengan lebaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, lebaran. Yang kedua, 1 Syawal itu disebut dengan hari raya. Kenapa disebut dengan hari raya? Setiap umat beragama ada hari rayanya. Orang Cina punya hari raya Imlek. Orang Kristen punya hari raya Natal. Orang Hindu punya hari raya Nyepi. Kita Bapak Ibu Islam punya hari raya, yaitu Idul Fitri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi banyak di antara kita umat Islam yang salah memahami hari raya. Jangan kita anggap orang yang berhari raya yang kemarin punya baju baru, punya segala barang baru, punya peralatan baru, punya perhiasan baru. Tidak Bapak Ibu. Maka orang yang menganggap bahwa lebaran atau hari raya itu sebagai barang baru berarti sudah merubah hari raya dengan hari ria. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita robah hari raya dengan hari ria. Contohnya apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika kita hari raya mempunyai barang-barang baru sehingga merasa bangga. Dilihat tetangga Bapak Ibu ada yang kurang mampu. Lihat tetangga anak yatim tak sanggup membeli itu Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Mereka iba melihat diri mereka. Mereka tak sanggup membeli itu Bapak Ibu. Maka hari raya ini tidak boleh kita ganti dengan hari ria, dengan hari berbangga-bangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, hari atau 1 Syawal itu disebut dengan Idul Fitri. Disebut dengan apa tadi Bu? Idul Fitri. Kenapa disebut dengan Idul Fitri? Idul Fitri artinya adalah suci kembali, memperbaiki kembali segala kesalahan kita, antar anak dengan orang tua, antar suami dengan istri, antar tetangga dengan tetangga yang lain, antar kerabat dengan kerabat yang lain, saudara dekat dengan saudara yang jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, andaikan malam ini, andaikan ini Bapak Ibu, bukan permintaan. Andaikan malam ini salah satu anggota keluarga kita meninggal dunia, contohnya suami atau istri, kira-kira yang pertama memberikan pertolongan siapa? Siapa kira-kira Pak? Atau datang saudara kita dari Sumatera Barat 5 menit ke sini? Datang tidak Pak? Siapa yang pertama membantu? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga kata Nabi, kuti ar-rahmi, yang memutuskan hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan tidak masuk surga kata Nabi orang yang tidak memuliakan tetangganya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andaikan meninggal salah satu keluarga kita malam ini, yang pertama membantu itu bukan saudara kita yang di kampung, bukan saudara kita yang jauh, tetangga kita yang di sebelah Bapak Ibu. Maka momen halal bihalal ini adalah momen untuk saling memaafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah bermaaf-maafan maka berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi kesalahan tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita dalam Al-Qur'an.
Kita lihat pada surah An-Naml. Bapak Ibu pernah buka surah An-Naml? Pernah Bu? Ibu pernah baca surah An-Naml? Apa arti An-Naml itu? An-Naml apa artinya Pak? Semut, betul. Pertanyaannya, kenapa Allah buat semut dalam Al-Quran? Kenapa enggak yang lain saja yang Allah bahas? Maka Bapak Ibu, segala sesuatu yang Allah tancapkan dalam Al-Quran itu ada maknanya bagi kita. Kenapa Allah sebutkan semut dalam Al-Quran? Kata Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di dalam tafsirnya, Tafsir Taysirur Rahman, kata beliau lil imtithal. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan kepada manusia dengan seekor binatang yang kecil. Untuk apa? Permisalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat seekor nyamuk yang kecil dibandingkan dengan sebiji nasi yang lebih besar dari tubuh semut. Kira-kira apa yang dilakukan semut? Semut berusaha mendorong sendiri. Ketika semut tidak bisa mendorong sendiri, apa yang dilakukan semut Bapak Ibu? Dia panggil kawan-kawannya untuk mendorong sebiji nasi tadi. Mereka kumpulkan banyak makanan. Ketika musim kemarau, sarang semut dipenuhi dengan makanan. Bahwa surah An-Naml ini ayat 18 sama 19 ini Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kekuatan semut tersebut. Kalau mereka jumpa Bapak Ibu, itu saling bersentuhan antara wajah mereka, menunjukkan mereka saling bersalaman. Karena memang dalam hadis Nabi, orang yang berjumpa, dua muslim yang berjumpa saling bersalaman, selama tangan itu berjabatan, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang menunjukkan kepada kita bagaimana semut. Andaikan semut Bapak Ibu kita ganggu di pokok jambu, seekor semut yang kita ganggu, semut-semut yang lain akan datang menggigit kita. Maka Bapak Ibu, melalui surah An-Naml ini Allah menunjukkan kepada kita dalam bermasyarakat, dalam bermajelis, dalam perkumpulan, jangan saling menjatuhkan. Andaikan ada kawan yang salah, nasihati dengan baik. Jangan nasihati melalui kemarahan kita. Jangan nasihati melalui emosi kita. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Sahabat yang baik itu menasihati kita ketika berdua dengannya. Jangan nasihati dalam beramai-ramai, malu dia Bapak Ibu. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita. Sahabat yang baik adalah yang memberikan nasihat kepada kita saat kita berdua dengannya. Jangan dinasihati saat ramai-ramai Bapak Ibu. Itu bukan adab yang baik dalam memberikan nasihat kepada orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, semut yang Allah tunjukkan kepada kita. Apalagi yang Allah tunjukkan kepada kita? Dalam surah An-Nahl. An-Nahl ini apa artinya Bapak Ibu? Tadi An-Naml semut. Kalau An-Nahl lebah, betul. Kenapa Allah sebutkan lebah dalam Al-Quran? Lil imtisal. Supaya ada perumpamaan bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seekor lebah dalam surah An-Nahl itu ayat 67 yang Allah jelaskan, dimanapun lebah hinggap, dimanapun lebah berhenti, di ranting manapun dia buat sarang, tidak pernah mematahkan ranting yang dia hinggapi. Betul Bapak Ibu? Ada nggak lebah yang mematahkan ranting? Bahkan lebah nggak pernah meninggalkan kotoran. Apa yang ditinggalkan lebah? Apa Bu? Madu. Itu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lebah meninggalkan madu yang bermanfaat bagi seluruh makhluk. Madu itu bermanfaat bagi kita Bapak Ibu. Bahwa Allah sedang menunjukkan kepada kita dalam bermasyarakat, dalam bermajelis, dalam satu perkumpulan, jadilah seperti lebah, meninggalkan manfaat bagi orang lain. Kehadiran kita di kampung ini Bapak Ibu, saya yakin dan percaya kita di sini banyak pendatang Bapak Ibu, sedikit yang penduduk asli. Kehadiran kita di sini menjadi manfaat bagi orang lain. Kehadiran orang lain menjadi manfaat bagi kita.
khairun nas, manusia yang baik itu anfa'uhumun nas, adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka Bapak Ibu, lebah nggak pernah meninggalkan keburukan. Apa yang ditinggalkan lebah? Madu yang bermanfaat bagi semua orang. Ini yang pertama. Yang kedua, lebah Bapak Ibu tak pernah mengganggu orang selama tidak diganggu. Atau ada nggak sejarahnya, Bu? Lebah mengganggu orang lain kalau dia nggak diganggu. Lebah nggak pernah menyengat kita kalau kita nggak mengganggu pohon yang dia hinggapi tadi. Kita harus menyuruh lebah, Bapak Ibu. Allah yang menunjukkan kepada kita pada surah An-Nahl tersebut. Lebah tak pernah mengganggu selama tidak diganggu. Maka Bapak Ibu tiru lebah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Siratul Nabawiyah, apa kata para ulama kita? Tanggal 27 Rajab, 28 Rajab terjadi perkumpulan 10 tokoh kafir Quraisy. Di mana mereka berkumpul Bapak Ibu? Di Darun Nadawa. Dar artinya rumah, Nadawa artinya tempat musyawarah. Darun Nadawa kalau bahasa kita gedung serbaguna. Darun Nadawa gedung serbaguna. Gedung serbaguna itu dibangun oleh kakeknya dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Gedung itu Bapak Ibu biasanya dilakukan tempat musyawarah yang baik. Tapi Abu Jahal dengan 9 kroni-kroninya, 9 anggota-anggotanya, dengan Abu Jahal 10 orang, merubah fungsi daripada gedung serbaguna itu untuk memusyawarahkan perbuatan yang buruk. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Abu Jahal memanggil 9 anggotanya, memusyawarahkan apa Bapak Ibu? Untuk memusyawarahkan pembunuhan Rasulullah SAW. Nabi nggak pernah mengganggu Abu Jahal, tapi Abu Jahal Bapak Ibu suka mengganggu Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang suka mengganggu tetangga, suka mengganggu orang lain, jangan marah kalau dipanggil Abu Jahal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tak pernah mengganggu Abu Jahal, tapi Abu Jahal suka mengganggu Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal memanggil 9 anggotanya, bagaimana caranya supaya Muhammad itu mati? Saya tak reda dia hidup di dunia ini, kata Abu Jahal Bapak Ibu. Datanglah satu anggota bernama Abu Aswad. Abu artinya ayah, Jahal artinya bodoh. Abu Jahal ayah yang bodoh. Abu Aswad, Abu ayah, Aswad hitam. Abu Aswad ayah yang hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal itu punya nama yang baik. Namanya adalah Umar bin Hisham. Nabi pernah berdoa, ya Allah, tempatkanlah Islam di 2 hati Umar. Yang pertama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung masuk Islam karena didoakan Nabi. Yang kedua Umar bin Hisham, kata Nabi, Abu Jahal tak diberikan Allah hidayah Bapak Ibu. Makanya Abu Jahal nggak mau masuk Islam, Allah nggak berikan hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Umar bin Hisham nama asli Abu Jahal, tapi orang-orang Madinah memberikan namanya Abu Jahal. Kenapa? Kalau diminta ide yang baik, dalam otaknya kosong Bapak Ibu. Tapi kalau diminta ide yang buruk, yang menghancurkan kekuatan, melemahkan persatuan, yang merenggangkan persaudaraan, berapapun kita mau, penuh dalam otaknya, kata orang-orang Madinah. Makanya kami sebut Abu Jahal ayah yang bodoh. Makanya Bapak Ibu, saking buruknya Abu Jahal ini, tak ada di antara kita yang mau mengasih nama anak Abu Jahal. Atau ada, Bu? Ibu ada niat buat nama anak Abu Jahal? Abu Jahal ayah yang bodoh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Aswad, ya Abu Jahal, bagaimana kalau si Muhammad itu kita buang ke dalam pelosok, ke hutan yang sangat jauh, biar mati Muhammad dimakan oleh binatang buas. Kata Abu Jahal, jangan. Nanti orang-orang tahu yang membunuh Muhammad itu adalah kita. Nanti mereka menyerang kita. Karena Abu Jahal tahu keluarga Nabi itu orangnya hebat-hebat. Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, pegulat semua Bapak Ibu. Tak ada yang berani kepada Umar. Pegulat, sekali angkat mati dibuat oleh Umar. Saking takutnya Abu Jahal, jangan.
Nanti orang-orang tahu yang membunuh Muhammad adalah kita. Nanti mereka serang kita. Usulan dari Abu Aswad ditolak oleh Abu Jahal. Datang tokoh ketiga bernama Abu Bakhtar. Apa kata Abu Bakhtar? Ya Abu Jahal, kalau tidak Muhammad itu kita buang aja ke dalam sumur. Kita timpa dengan batu biar mati Muhammad itu. Apa kata Abu Jahal? Jangan. Nanti orang-orang tahu yang membunuh Muhammad adalah kita. Nanti keluarganya menyerang kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya sebenarnya Allah sedang menunjukkan sifat buruknya Abu Jahal. Apa sifat buruk Abu Jahal, Bapak Ibu? Tak pernah menerima pendapat orang lain. Abu Jahal gak suka menerima pendapat orang lain. Sukanya ngapain? Mengasih pendapat. Maka dalam bermajelis, dalam satu kesatuan, dalam bermasyarakat, tidak boleh Bapak Ibu sifat seperti ini. Hanya mau memberikan pendapat, menerima pendapat orang lain tak mau. Maka Bapak Ibu, ini sifat Abu Jahal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menunjukkan lebah kepada kita. Supaya apa? Kita tiru lebah. Enggak mau mengganggu orang lain selama tidak diganggu. Akhirnya Bapak Ibu, kata Abu Jahal, saya sudah punya rencana sendiri. Kata kawan-kawannya, untuk apa musyawarah ini diadakan kalau kamu sudah punya rencana sendiri? Ini sifat Abu Jahal nih Bapak Ibu. Dia sudah punya keputusan sendiri, tapi diajaknya orang lain musyawarah. Ini bukan sifat yang baik dalam bermasyarakat. Kalau memang ada musyawarah, putuskan sama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Akhirnya Abu Jahal mengatakan, saya sudah pesan pemuda-pemuda tegak pembunuh bayaran. Saya akan suruh mereka malam ini mengepung rumah Muhammad itu, biar mereka bunuh Muhammad dalam rumah itu. Malam Bapak Ibu, ketika waktu malam, datanglah pembunuh bayaran itu. Allah sudah suruh malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, pergi temui Muhammad, bisikkan ke telinganya supaya dia pindah ke kota Taif. Karena Abu Jahal dan kawan-kawannya akan membunuh Muhammad malam ini. Itulah kalau orang-orang yang dikasihi Allah, dijaga sama Allah Bapak Ibu. Datang malaikat Jibril. Jibril membisikkan ke telinga Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pindah malam ini, engkau akan dikepung oleh Abu Jahal dengan kawan-kawannya. Nabi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi? Ya Ali, engkau gantikan aku tidur di tempat tidurku malam ini, karena Abu Jahal sedang mengepungku. Baik, kata Ali. Akhirnya Nabi pergi, Ali tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Ketika para pembunuh bayaran itu mau memukul yang mereka kira itu Nabi Muhammad, Allah bisikkan ke dada para pembunuh bayaran itu, jangan langsung bunuh, tarik dulu selimutnya, apakah itu Muhammad atau tidak. Andaikan Allah tak bisikkan ke dada mereka, mati Ali Bapak Ibu. Akhirnya mereka buka selimutnya, ternyata itu bukan Nabi Muhammad, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Akhirnya selamat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam bermasyarakat Allah tunjukkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah jelaskan binatang-binatang dalam Al-Qur'an? Itu supaya kita bisa ambil hikmah dalam kehidupan kita. Semut kekuatan atau persatuannya sangat luar biasa. Lebah Bapak Ibu, lebah ini gak pernah meninggalkan keburukan. Yang dia tinggalkan adalah yang bermanfaat bagi semua orang. Bahkan gak pernah mengganggu orang lain selama tidak diganggu. Apalagi yang Allah tunjukkan? Lihat surah Al-Anbiya Bapak Ibu, ayat 68. Apa yang Allah jelaskan? Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dibakar oleh Raja Namrud. Karena apa Bapak Ibu? Nabi Ibrahim ketahuan dalam mematahkan patung-patung mereka dalam gua. Nabi Ibrahim ini tidak suka dengan patung, tapi ayahnya Hajar pembuat patung Bapak Ibu. Ayahnya pembuat patung. Ketika dia masuk ke dalam gua, Nabi Ibrahim ditengoknya ada patung besar, patung kecil, yang sedang, yang setengah. Diambilnya kapak Bapak Ibu, dipatahkannya semua patung-patung itu. Ditinggalkannya patung yang paling besar. Ditaruhnya apa? Kapak di pundak patung yang paling besar. Ketika Raja Namrud masuk ke dalam gua, dia terkejut melihat patung-patungnya sudah roboh. Maka mereka sudah yakin yang memperbuat ini adalah Nabi Ibrahim. Mereka panggil Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya Ibrahim,
Kenapa engkau patahkan, engkau tumbangkan patung-patung kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalian ini bagaimana? Sudah jelas Ka'bah ada di pundak patung yang paling besar. Tentunya patung yang paling besarlah yang menghancurkan patung-patung ini. Apa kata Raja Namrud? Ya Ibrahim, engkau sudah gila. Mana mungkin patung bisa berjalan? Apa kata Nabi Ibrahim? Yang gila engkau atau saya atau engkau? Kalian yang gila apa